Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rohmawati, mahasiswi Kesehatan Masyarakat semester 7. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi dan penilaian risiko kebakaran di Fresh Zone. Berikut adalah video di Fresh Zone daerah Palmerah. Apa itu tujuan penilaian risiko? Tujuan penilaian risiko adalah untuk mengevaluasi bahaya, kemudian menghilangkan bahaya tersebut atau meminimalkan tingkat risikonya dengan menambahkan pengendalian jika diperlukan. Tahukah Anda di setiap tempat memiliki risiko kebakaran mulai rendah, sedang, sampai tinggi? Penilaian risiko kebakaran. 1. Kebakaran adalah suatu nyala api baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan, pada umumnya susah dikendalikan. Yang kedua, risiko kebakaran merupakan potensi kerugian yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia dan menimbulkan kerugian harta benda akibat oleh nyala api tidak terkendali. Penilaian risiko kebakaran terdiri dari dua tahap. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, yang kedua analisis risiko. Berikut ini adalah video di tangga serta ruangan di Fresh Zone. Pada tangga ini tidak terdapat jalur evakuasi. Jalur evakuasi adalah lintasan yang digunakan sebagai pemindahan langsung dan cepat dari orang-orang yang akan menjauh dari ancaman atau kejadian yang dapat membahayakan. Fungsi jalur evakuasi atau pintu darurat dan penandaannya sangat penting bagi bangunan gedung, terutama saat terjadi keadaan darurat. Upaya ini dilakukan untuk menormalisasi keadaan dan mencegah atau meminimalkan cedera, kerusakan aset, serta kerugian material. Itu tuh AC ya ini nih. AC besar. Dua, analisis resiko. Yang pertama yaitu human error, adalah penyebab terjadinya kebakaran yang terjadi di gedung perkantoran maupun di rumah sakit dapat terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang utama yaitu faktor yang paling menjadi penyebab yang terjadinya kebakaran adalah faktor kelalaian atau human error. Kelalaian memang sifat dasar manusia yang tidak dapat dicegah, namun dapat diminimalisir. Yang kedua, bahan mudah terbakar. Faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran adalah adanya bahan-bahan yang mudah terbakar di sekitar api menyala. Jika api mudah terbakar, seperti kertas, kardus, dan cairan kimia lainnya tidak dibuang secara teratur, maka meningkatkan tensi bahaya terjadinya kebakaran. Yang ketiga yaitu peralatan listrik. Kebakaran yang disebabkan oleh peralatan listrik adalah salah satu jenis penyebab kebakaran yang paling umum di minimarket maupun kantor. Beberapa listrik dan mesin seperti genset yang terdapat pada kantor ataupun rumah sakit
memiliki potensi besar menyebabkan terjadinya kebakaran. Untuk menghindarinya, pastikan bahwa Anda selalu mencabut peralatan listrik yang tidak digunakan. Jangan pernah meninggalkan peralatan satu malam jika memang sangat dibutuhkan. Yang keempat yaitu rokok. Rokok dapat menyebabkan kebakaran. Membuang putung rokok sembarangan dapat menyebabkan kebakaran apabila terkoneksi dengan bahan yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, di suatu tempat kerja disediakan smoking area yang jauh dari bahan mudah terbakar. Evaluasi atau pengendalian risiko. Salah satu cara untuk mengurangi kelalaian risiko adalah dengan cara 1. Memberikan karyawan sosialisasi dan pelatihan terkait penyebab terjadinya kebakaran. Pastikan bahwa karyawan di minimarket maupun kantor selalu peduli dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Di samping itu, arahkan mereka untuk melaporkan setiap adanya potensi bahaya kebakaran agar dapat segera ditangani. Yang kedua, jauhkan sampah yang mudah terbakar dari tempat yang memiliki sumber nyala api. Kemudian, pastikan juga cairan mudah terbakar tersebut disimpan dan disegel dengan benar. Jika ada tumpahan cairan, segera mungkin untuk dibersihkan. Yang ketiga, terlalu banyak peralatan yang dipasang ke satu stok kontak dapat mengakibatkan overheating atau berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran. Untuk itu, selalu pastikan bahwa Anda selalu mencabut peralatan listrik yang tidak digunakan lagi. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua dan selalu mengutamakan keselamatan kesehatan kerja. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.